Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Yahweh, Beshem, Yeshua, Masih Yahweh, Ruach HaKodes. Salam senang sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumbanturuan, sahabat yang akan membagikan tips cara untuk menurunkan gula darah secara alami, untuk menurunkan risiko stroke. Nah, tujuan dari materinya adalah untuk Anda yang mungkin ada keluarganya stroke atau takut terhadap risiko stroke atau pernah mengalami stroke ringan dan kebetulan Anda punya kadar gula darah yang tinggi ya. Nah, tahukah Anda berapa kadar gula darah normal Anda, yaitu 80 sampai 100 mg per desiliter, dan kemudian kalau mau tahu selama 3 bulan terakhir itu angkanya berapa, Anda diperiksa HbA1c dan angkanya adalah di bawah 5,5 kalau bisa. Nah, itu yang harus Anda ketahui. Manfaat dari mengetahui kadar gula darah ini adalah untuk alat ukur, karena kadar gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan berbagai masalah. Nah, masalah pertama yang ditimbulkan oleh kadar gula darah yang tinggi adalah pada pembuluh darah, khususnya terjadi penyempitan, penyumbatan, dan kekentalan darah. Nah, jadi konsekuensi dari penyempitan, penyumbatan, dan kekentalan darah ini nanti bisa merembet kemana-mana di seluruh organ tubuh Anda. Ya, bisa kena di otak, menyebabkan stroke, ya, pembuluh darah yang menuju otak atau di dalam otak kita bisa menyebabkan stroke. Kemudian kalau di jantung bisa menyebabkan serangan jantung, pada laki-laki bisa mengalami impotensi, kemudian pada ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Karena itu menurunkan gula darah secara cepat dan secara alami itu memang adalah hal yang kita bisa lakukan, dan Anda akan mendapatkan tipsnya di dalam film ini. Nah, kalau sampai Anda punya kadar gula darah yang tinggi, ya, kemudian Anda terkena stroke, ya, bisa aja stroke ringan, ya, bisa aja stroke ringan. Artinya sempat misalnya Anda tahu itu jatuh, kemudian gelap, kemudian atau matanya seperti ada tirai seperti itu, kemudian Anda seperti nggak bisa ngomong, tapi kemudian Anda berangsur pulih, itu stroke ringan. Tapi kalau sampai misalnya sebelah anggota badan Anda tidak bisa bergerak, ngomong nggak bisa, gitu ya, jatuh, tangannya nggak bisa diangkat, kakinya nggak bisa digerakin, mungkin itu Anda masuk kondisi stroke. Nah, tetap stroke ringan ini pun nanti bisa kena ke stroke berat. Jadi saya mau kasih ingat untuk Anda yang mengalami stroke ringan atau stroke berat tapi punya kadar gula darah yang tinggi. Anda harus tahu bahwa penderita stroke itu sendiri pada dasarnya kan ada dua, yaitu pecahnya pembuluh darah, ya, yang sekitar 10-15% dari penderita stroke itu yang pecah pembuluh darah itu 10-15%, sementara 85-90% adalah stroke dengan sumbatan. Dan dari mereka yang mengalami penyumbatan pembuluh darah, ya, yang tadi 90% itu mengalami penyumbatan pembuluh darah, itu 30-40%-nya punya kadar gula darah yang tinggi. Dan Anda harus tahu stroke dan jantung adalah ranking 1, ranking 2 penyebab kematian di dunia ini. Ya, kalau Anda punya masalah diabetes dan Anda tidak mau mengalami stroke, ya, dengarkan film ini, kemudian praktekkan, ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingatkan, jika Anda selama ini menderita diabetes tapi kemudian ada informasi jangan minum obat, kemudian atau mengabaikan, nggak apa-apa lah, gula darah cuma segini, toh saya baik-baik saja, hati-hati, ya. Kalau Anda membiarkan hal seperti itu, berarti Anda meresikokan diri Anda untuk terjadinya akselerasi atau percepatan manifestasi dari masalah diabetes, ya. Saya sarankan untuk Anda tidak coba-coba dengan diabetes, jangan tidak coba-coba untuk melepas obat. Kalau Anda belum tahu cara pola hidup sehat, jangan coba-coba. Nah, pun demikian, kalau Anda minum obat tetap harus dengan anjuran dokter, bukan anjuran teman Anda atau WhatsApp group atau Facebook atau Instagram atau dan lain sebagainya. Tetap dari dokter Anda yang mengecek kesehatan Anda secara utuh. Ya, kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya prosesnya berjalan terus, dampaknya bisa fatal, ya, dan bisa mengurangi masa hidup Anda dengan waktu yang lebih cepat. Nah, berikut adalah 5 tips menurunkan kadar gula darah secara alami untuk mencegah stroke dan mencegah stroke berulang. Nah, pertama, walau kontrol gula darah dengan memilih sumber karbohidrat dan karbohidrat kompleks adalah hal yang utama, akan tetapi jika Anda pernah menderita stroke atau mengalami stroke ringan, itu seringkali mengalami kesulitan makan, ya. Karena itu triknya adalah dengan mendahulukan makan buah-buahan yang memperlambat kenaikan gula darah, ya, seperti apel, tomat, timun, ya. Dan bisa
kombinasi dengan buah yang bisa menurunkan gula darah. Dan caranya, salah satu caranya adalah di blender. Supaya enak mungkin bisa tambahkan dengan buah-buahan yang manis. Ingat, kalau dengan buah-buahan yang manis Anda bisa tambahkan pare, karena pare punya khasiat untuk menurunkan gula darah. Pare itu seperti insulin alami. Dengan di blender buah-buahan tadi itu bisa dikonsumsi seperti diminum gitu ya. Nah, buah-buahan ini bisa membantu memperlambat kenaikan gula darah, sehingga nanti Anda bisa terbantu, kadar gula darah Anda bisa tidak naik terlalu tinggi, kondisi Anda tidak memburuk ya. Nah, buah lain yang bisa membantu memperlambat kenaikan gula darah adalah buah berlemak seperti alpukat. Alpukat itu tidak menyebabkan kenaikan kolesterol, Anda nggak usah takut ya. Yang bikin alpukat bermasalah itu adalah gula di dalam alpukat, dan mungkin Anda makan mie ayam sebelum makan alpukat ya, apalagi mie ayamnya nambah ya, terus minumnya teh manis. Nah, kemudian minum alpukat, jadi tarik di sana alpukatnya pun pakai gula ditambah susu kental manis. Alpukat itu malah membantu menurunkan gula darah, membantu mengencerkan darah Anda, dan membantu tubuh Anda lebih sehat ya. Yang penting nanti ketika mengkonsumsi alpukat, hindari pakai gula pasir atau sirup atau susu kental manis. No. Kalau mau manis pakai gula aren atau madu. Nah, kedua, sumber karbohidrat pilih yang relatif enak dan tidak terlalu meningkatkan gula darah, misalnya kacang hijau ketan hitam. Jika Anda punya masalah stroke atau orang diabetes biasa ya, pengen makan lebih enak, salah satunya kacang hijau ketan hitam. Kacang hijau ketan hitam ini bisa disebut makanan lengkap karena mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, seratnya banyak, juga mengandung lemak sehat. Dan nanti kalau mau tambah rasa, Anda bisa tambahkan gula aren ya, dan untuk lebih gurih Anda bisa tambahkan menggunakan santan. Santan itu tidak pernah masalah, santan itu sehat, apalagi santan seger ya, itu sehat, itu membantu mengencerkan darah secara alami, bahkan membantu menurunkan kolesterol. Santan menjadi tidak sehat ketika dimasak terlalu lama, misalnya jadi gulai atau jadi rendang, kemudian Anda makan nasinya nambah, kemudian minumnya teh manis, nanti yang disalahin santannya. Padahal yang bermasalah adalah ketika santan dimasak lama, ditambah nasi dan tambah teh manis dan nambah makanannya. Oke. Nah, apakah sumber karbohidrat yang lain boleh aja, silakan. Kalau memang Anda bisa makan nasi merah, boleh. Kalau pengen nasi merahnya lebih empuk, Anda bisa buat bubur. Makan bubur ayam juga boleh, tapi beras merah misalnya begitu boleh. Itu salah satu cara untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat sehingga kadar gula darah tidak naik terlalu tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsumsi lemak sehat. Ini baik dan penting untuk penderita stroke. Ini fokus ya. Lemak sehat itu penting untuk pengencer darah secara alami. Anda bisa pakai minyak zaitun, bisa pakai VCO, Anda bisa pakai minyak omega 3 untuk membantu pengencer darah secara alami. Selain itu, sumber lemak sehat juga penting untuk bahan baku otak ya, yang mana sebagian besar otak kita itu terdiri dari lemak ya, dan kualitas otak orang yang terkena stroke itu bisa lebih optimal kalau Anda rutin mengkonsumsi minyak zaitun ya. Sekali lagi saya sarankan 2-3 kali sehari, dan tentunya betul saya sarankan untuk menghindari makanan yang digoreng. Jadi Anda memang harus makan makanan yang mengandung lemak sehat ya. Tadi misalnya alpukat boleh, minyak zaitun boleh, santan kelapa boleh ya. Tapi makanan yang digoreng itu sebaiknya Anda hindari. Termasuk makanan yang diolah, misalnya tadi nugget, burger, sosis yang digoreng lagi. Aduh, udah ya. Atau misalnya ayam goreng tepung, udah. Itu malah meningkatkan risiko Anda untuk mengalami stroke berat dan mungkin stroke berulang. Oke. Ingat bahwa kalau catatan pada stroke itu di mana Anda sulit menggerakkan tangan atau kaki atau mulut Anda, itu masalahnya bukan pada tangannya, tapi masalahnya pada otaknya. Jadi dengan mengkonsumsi lemak sehat itu membantu kesehatan otak Anda, membantu mudah-mudahan ya, saya tidak janji, membantu progresivitas perbaikan dari tangan Anda. Nah, kemudian keempat, optimalkan kerja insulin atau meningkatkan sensitivitas hormon insulin dengan bantuan kayu manis, jahe, ginseng, bawang merah, bawang putih ya. Jadikan bagian dari kehidupan Anda ya. Bahan-bahan ini memang, misalnya kayu manis ya, kayu manis itu membantu kontrol gula darah. Dia seperti obat metformin dalam bentuk yang alami. Memang tidak sekuat metformin, mungkin kekuatannya hanya 60-70%, maksimal 80% metformin, tapi kebayang nggak kalau Anda terbiasa makan konsumsi kayu manis, berarti Anda bisa mengurangi penggunaan metformin ya. Tentunya bukan berarti Anda makan kayu manis terus Anda enak-enak makan yang tadi bakmi, bubur ayam, no, bukan itu. Artinya ketika Anda mengkonsumsi kayu manis, Anda meningkatkan kerja atau
fungsi dari hormon insulin agar bisa masukkan gula ke dalam darah. Demikian juga dengan jahe, ginseng ya. Kalau Anda suka ketemu orang Korea, barangkali Anda tahu ya, apalagi sekarang eranya K-pop. Nah, mereka tuh suka mengkonsumsi ginseng. Ginseng itu membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Bawang merah, bawang putih, dan cabai itu juga membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Ya, Anda bisa pilih dan mengkombinasikannya dalam berbagai bentuk sambal. Di Indonesia sambal itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita makan sambal dengan nasi merah, dengan misalnya ayam bakar, ya misalnya ayam pop atau ikan bakar dengan sambal yang sehat. Kalau Anda ditanya lagi ngapain tuh makan sambal apa? Sambal matah. Wah, terus enggak nih lagi makan obat diabetes gitu. Ya kan, boleh juga dong. Oke. Nah, kemudian yang kelima adalah konsumsi makanan yang memiliki fungsi seperti insulin. Beberapa di antaranya adalah pare, broto wali, kayu manis ya. Memang saya tidak terlalu bahas broto wali karena broto wali itu memang pahit sekali. Mungkin kalau dalam bentuk ekstra kapsul Anda boleh mengkonsumsinya, tapi yang relatif mudah adalah pare. Pare itu bisa di blender dengan buah-buahan yang lain ya, sehingga nanti bisa mendapatkan rasa buah-buahan itu. Misalnya Anda mengkonsumsi pepaya, kemudian Anda kasih pare, nanti campur dengan buah-buahan lain, misalnya apel, atau misalnya Anda kombinasikan antara melon, semangka, apel, pare, misalnya begitu, atau nanas dengan adanya pare sedikit, itu juga rasanya masih enak, tapi nanti khasiat untuk membantu menurunkan gula darahnya itu dapat. Ya, jadi itu contohnya. Kemudian kayu manis memang lebih dikenal sebagai untuk meningkatkan sensitivitas hormon insulin, tapi kayu manis juga berkhasiat sebagai insulin lemah. Ya, jadi dia punya khasiat seperti insulin dalam bukan berarti sekuat insulin alami tubuh, apalagi hormon insulin sintetis yang disuntik, tapi dia punya khasiat seperti insulin lemah. Jadi kayu manis itu minimal 2 fungsi, ya 3 malah ya. Pertama, meningkatkan sensitivitas hormon insulin, kedua bekerja seperti insulin, dan ketiga bikin makanan jadi enak atau minuman jadi enak. Jadi kita juga suka cita gitu ya, minum teh madu kayu manis, kemudian lemon madu kayu manis, jeruk nipis madu kayu manis, kemudian coklat, gula aren, kayu manis. Nah, itu contohnya. Oke, jadi sudah saya kasih 5 tips untuk membantu kontrol gula darah. Nah, kemudian saya ingatkan tadi, kalau misalnya Anda mengkonsumsi smoothie yang dicampur pare, buah yang dicampur pare itu dikonsumsinya di blender itu jadi smoothie, bukan jus. Pada sebagian orang masih menggunakan juicer, slow juicer, atau diperes cuma minum airnya doang. Saya tidak sarankan itu karena itu malah meningkatkan kadar gula darah. Diminum sama misalnya apel di blender semua ya. Kalau misalnya semangka atau melon ya bagian kulit yang hijaunya nggak usah, tapi bagian putih dari semangka Anda bisa masukin untuk di blender. Karena bagian putihnya itu punya khasiat fitokimia yang bagus buat kesehatan tubuh kita. Demikian juga dengan melon. Melon juga bisa Anda masukin dengan bijinya, karena bijinya mengandung kalsium, magnesium yang alami, baik buat tubuh kita di blender. Ya, nanti Anda kasih pare sedikit, itu bisa membantu menurunkan kadar gula darah Anda. Ya, bukan juicer, blender. Jadi orang bilangnya namanya smoothie. Kemudian saya sarankan untuk menambahkan kunyit untuk perbaikan tubuh Anda. Ya. Kunyit itu membantu merangsang produksi hormon insulin secara alami, juga membantu perbaikan kelenjar pada tubuh Anda, kelenjar pankreas pada tubuh Anda, termasuk jaringan otak Anda. Ya, bukan hanya itu, juga pada lambung iya, pada liver iya, karena kunyit bisa disebut sebagai natural stem cell atau stem cell alami. Dia membantu perbaikan jaringan organ. Agar penyerapan lebih optimal, kunyit itu sebaiknya dicampur dengan black pepper atau lada hitam, karena meningkatkan penyerapan nanti sampai 2000%. 2000% itu 20 kali lipat. Perbandingannya 20 mg lada hitam dan 2000 mg kunyit misalnya. Itu untuk mempercepat penyerapan. Tapi untuk meningkatkan daya efektivitasnya, kombinasikanlah kunyit dengan lemak sehat. Misalnya kunyit dengan minyak zaitun ya. Dan boleh ditambah lemon. Nah, ini trio yang sering kali saya sebutkan berulang-ulang di berbagai event, seminar kesehatan. Trio ini membantu perbaikan jaringan, perbaikan pemulihan jaringan otak, jaringan pankreas Anda, kemudian juga termasuk organ-organ tubuh Anda yang lain. Nah, selain soal makanan, masih ada 2 tambahan yang membantu menurunkan gula darah Anda secara alami, yakni olahraga. Tentu jika Anda mengalami stroke, Anda nggak bisa begitu aja langsung, kok kayaknya stroke ringan, langsung olahraga. No, jangan begitu.
konsultasikan dulu dengan dokter Anda, kontrol gula darahnya, kemudian saya sarankan untuk rutin dulu mengkonsumsi minyak sehat, ya, dan mulai makan sehat. Setelah itu seminggu, kasih waktu seminggu untuk mulai terkontrol secara alami, baru Anda mulai berolahraga. Yang bisa Anda kerjakan adalah memang jalan kaki, berenang, atau naik sepeda 5-6 kali seminggu. Dan Anda tentu misalnya sepeda itu bisa dikerjakan di rumah, atau jalan kaki di rumah bisa menggunakan treadmill, ya. Untuk Anda yang sudah mengalami stroke, Anda bisa melakukannya secara bertahap, mungkin dengan bantuan fisioterapis Anda, agar menjalankannya step by step. Nah, satu lagi terakhir adalah manajemen stres, karena stres itu meningkatkan kadar gula darah. Stres apapun yang menjadi masalah Anda, saya sarankan untuk mencari solusi pada ahlinya. Stres pada masalah finansial, cari pada ahlinya. Stres pada masalah pendidikan, cari pada ahlinya. Stres pada masalah pekerjaan, cari pada ahlinya, ya. Tentu Anda berdoa, ya Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi kemudian Anda harus menyelesaikan masalah Anda dengan jalan yang telah Tuhan buka untuk Anda. Nah, demikian isi video kali ini. Saya tahu Anda sudah mendapatkan sesuatu dari video ini, dan tipsnya mungkin bermanfaat untuk Anda saat ini, dan Anda sudah beruntung. Karena itu tolong bagikan infonya, kepada saudara Anda, kerabat Anda, kakak, adik, suami atau istri Anda. Bagikan link video ini, ya. Kemudian saya minta Anda untuk like dan subscribe video ini, tekan sekarang juga, karena ini sangat penting untuk membantu mendukung channel ini. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Dan saya doakan damai sejahtera Tuhan selalu beserta Anda.